Itu lawan Prabowo, bukan kalau RK, hitungan Bos. kita kembalikan kepada institusinya, namanya KPU. Enggak, sebentar. Anda merasa menang, tapi KPU mengatakan Anda Coba kalah. saya jelaskan pelan-pelan ya. Ini Saya KPU, jelaskan Bung pelan-pelan. Hadar klaim kan data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Oke, data KPU gimana? Untuk pilkada DKI, itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300.000. Tanpa suara luar negeri. Itu suara luar negeri masuk, itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar Itu negeri. melawan Prabowo. Bos, Ini ngelawan. kalau suara luar RK. negeri masuk ke Jakarta itu kalau pemilu legislatif, ya. Betul, Tapi kalau makanya. pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri. Jangan diajak lagi, jangankan memenangkan. Cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Oh, jadi bentar. Bung Kodari saya mau tanya. Jadi untuk Oke, kembali lagi bersama saya di Mufila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pemirsa, dan untuk kita ulas bersama, dan untuk kita simak bersama. Nah, di mana dalam Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Bung Aiman, nah di sini terjadi debat panas ya, terjadi debat panas antara Kodari dan relawan Anies pemirsa. Ini sangat panas sekali dan ini sangat seru sekali pemirsa bagi saya, dan ini sangat mengedukasi sekali bagi saya dan juga tentunya bagi para pemirsa semua. Yang mana ini kaitannya dengan perubahan undang-undang di MK, khususnya di pilkada ya, yang memperbolehkan PDIP hari ini itu sudah bisa mengusung calon sebagai calon gubernur di DKI dan juga di beberapa wilayah yang lain. Dan juga ini kaitannya dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap Anies. Ini sangat seru sekali pemirsa. Ini debat yang adu mekanik, katakanlah adu logika. Dan juga katanya ini dengan siapakah kira-kira nanti kalau misalnya PDIP sudah dipastikan bisa mengusung calon sebagai gubernur di DKI, apakah nanti pasti Anies atau Ahok atau bagaimana? Dan langsung kita simak bersama terlebih dahulu pemirsa. pertama adalah PDIP bisa mengajukan sendiri, apakah itu Anies Baswedan dan lain sebagainya, saya belum tahu. Ya, artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Oke, baik. Ya, jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah, itu setuju. Itu dia benar. Oke, Ya, jadi saya sangat tertarik dengan dinamika politik ke depan dengan keputusan ini, dan ya kita ikutin saja apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Bisa Anies itu dianggap berhasil. Tanda-tandanya apa? Tondo-tondonya, kata Bang Kodari. Tondo-tondonya dia dipromosikan jadi calon presiden. Dan 45 juta rakyat Indonesia memilih. Itu tondo-tondonya. Berbeda ya. Jadi seperti tadi semua kata Bang panel Barus itu dia kurang baca literaturnya. Jadi baca lagi siapa itu Pojibowo, Ahok ya. Jadi kalau Anies itu memang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Oke, tidak ada masalah. Semuanya bagus. Transportasi publik ya, itu terintegrasi. Ya, orang kecil ya ini senilai dengan PDIP. Anies itu sangat peduli terhadap orang kecil. Yang kecil dibesarkan, bukan berarti mengecilkan yang besar. Ya, jadi sangat transportasi kita sangat peduli. KJP, KJMU, ya semuanya itu untuk rakyat kecil. Tapi saya mau tanya, kalau ini kan kemungkinan cuma satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini tergantung Bung Ciko ya, tip partainya maksud saya, memutuskan siapa nanti. Tapi kalau seandainya lihat kader, PDIP Ahok, bukan Anies Baswedan. Komentarannya gimana? Ya, tentunya partai itu akhirnya realistis. Nanti akan berhitung, ya PDI juga akan berhitung. Ahok atau Anies, mudah-mudahan. Ya, dengan kekuatan kita, ya saya itu mengkoordinir 1.000
bukan satu projo ya, 1015 relawan seluruh Indonesia. Oh, kalau tadi Lebih 250. 2019 itu saya mendirikan dengan Mejen Musa Bangun dan MS Kaban itu relawan Prabowo. Itu relawan Prabowo 2019 itu hanya 150. Relawan Anies Jakarta nih maksudnya? seluruh Indonesia. Oke. 2019. Hari ini Pilpres itu 1015 organisasi relawan. Boleh, Bang Dan Iman. hari ini mengatakan udah WhatsApp saya siap untuk datang ke Jakarta memenangkan Pak Anies Oke. apabila PDIP mengusung Pak Anies. Oke. Dan bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon PDIP. Itu kata relawan dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres? Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel baru tadi. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal Oke. dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah saya di jelaskan Pilpres ya. 2024. Bentar. Kalau suara luar negeri, Suara luar negeri kalah. aja. Kita Suara harus luar negeri hitung, kan? di luar negeri juga yang Pilkada menang adalah itu Prabowo Gibran. adalah suara Suara luar negeri Jakarta itu saja. yang menang Kemarin Prabowo itu Gantian, sama gantian. Nomor luar 2 negeri. Ganjar. 300.000 kita menang. Ya, pokoknya jangan Ya, ini harus jelas, ini ajak lagi fakta. Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya, PD Perjuangan juga Bagaimana jangan kalah? dukung. Ahok aja, Ahok. Nggak pernah kalah. 300.000 Oke, Bung ini Ciko. data. Baik. Ini data KPU, Bos. KPU. Data KPU. KPU juga. mengatakan Coba bahwa data luar negeri Anies nggak itu masuk. kalah. Itu Nggak, lawan ini Prabowo bukan kalau RK, hitungan Bos. kita kembalikan kepada institusinya namanya KPU. Enggak, sebentar. Kalau- Anda kalau merasa Anda- menang tapi KPU mengatakan Anda Coba kalah. saya jelaskan pelan-pelan oke, ya. Ini Saya KPU, jelaskan pelan-pelan. Bung Hadar klaim kan data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Oke, data KPU gimana? Silakan publik cek, silakan Cek ya. teman-teman cek. Yang menang di Coba Jakarta kalau- siapa? Beda ya. Kalau data KPU untuk Pilkada DKI itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300.000. Tanpa suara luar Begitu negeri. suara luar negeri masuk, Oke. itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar Itu negeri. melawan ya. Prabowo. Bos, Ini ngelawan kalau suara luar RK. negeri masuk ke Jakarta itu kalau pemilu legislatif ya. betul, Tapi kalau makanya. Pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri. Jangan diajak lagi. Jangankan memenangkan, cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Oh, jadi bentar. Bung Kodar saya mau tanya. Jadi untuk Pilpres yang tadi Bung Kodar sebutkan ANSI hanya suara DKI Iya. saja tanpa luar negeri. Enggak, di luar negeri itu berdiri sendiri. Nomor 1 Pak 60 Prabowo. berapa? 64 apa 66 PPLN betul. Gini, pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak. Ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena Poin itu saya adalah menurut Anies kalah. Ya. Menurut saya, Anies kalah. kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh percaya. Yang harus mempunyai wewenang untuk have the last say, ya kan, kata terakhir. Ya. Ya, negara juga harus begitu. Dan kita udah sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah person itu kalau di keluarga, ya kan. Artinya suka atau tidak suka, tadi udah disampaikan pendapatnya Bung Kodari, ya kan, ada ketidaksukaan, menganggap ini itu, tetapi pada akhirnya kan beliau juga mengamini bahwa ya udah, tapi itu sudah menjadi keputusan. Nah, artinya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat, ya kan, dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Dan ini kita bersyukur lah, tadi saya sudah sampaikan bahwa PDI Perjuangan sangat bersyukur. Tapi saya juga meyakini rakyat secara keseluruhan juga bersyukur. Karena apa? Kita tahu pilkada ini kan bukan hanya Jakarta ya. Banyak di daerah-daerah lain juga banyak calon yang tertahan untuk maju karena tidak memiliki dukungan partai politik yang cukup. Banyak calon yang memang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, ya, populer di masyarakat, tetapi mungkin ada kendala-kendala atau tidak punya yang dibilang isi tas misalnya kan, Ya, ya. tidak punya uang dan lain-lain, atau tidak punya kedekatan. Dengan ada putusan politik. MK ini, Nah, perusahaan partai MK ini akan lebih mudah lah, dan partai-partai politik juga konstelasinya akan banyak perubahan di daerah, saya yakin. jadi Ya. Kim Plus
bisa jadi pecah Bukan belah. hanya Kimplas, bagi PD Perjuangan juga kita sedang Iya. melihat-lihat. Kan Kimplas hanya di Jakarta, di luar banyak yang di luar cair ya. Di luar cair, dan bagi kami juga gitu ya, kita kan juga harus melihat dari sisi kita gitu. Kebetulan saya juga ada di tim pemenangan nasional. PDIP misalnya di luar ada yang Di dengan berbagai PSI daerah misalnya. ya kita harus melihat, wah jangan-jangan nanti ada dukungan yang tadinya sudah ke calon kita, dia mau dukung calonnya sendiri, karena kan cukup sekarang. Iya, Ini iya. juga terjadi di semua partai politik. Jadi ini kita nggak bisa lihat hanya soal Jakarta juga. Tetapi ini suatu hal yang sehat. Kenapa? Demokrasi itu kan hakikatnya adalah alternatif pilihan, ya kan, harus ada pilihan-pilihan. Nah, semakin banyak pilihan itu dan semakin pilihan itu adalah memang yang diharapkan oleh masyarakat, nah ini kan akan lebih baik buat demokrasi kita dan buat rakyat di daerah tersebut. Karena kan aspirasi ini kan berbeda-beda ya, aspirasi berbeda, jadi salurannya nggak mungkin bisa di pool di satu calon. Ya. Ini yang kita lihat kalau khusus di Jakarta. Tapi saya mau tanya, pertanyaannya, ya, itu. pertanyaan tadi, kenapa harus Anies? Emang belum mengambil keputusan kok. PDI Perjuangan dari hari ini, dari hari kemarin tidak pernah mengatakan bahwa kita sudah pasti akan mengusung Anies ataupun udah pasti akan mengusung Ahok misalnya. Nggak ada, karena memang kita betul-betul perlahan dalam mencermati dan mendalami bagaimana mengusung calon di daerah-daerah yang sangat strategis, satu-satunya Jakarta. Dan kemarin kan kita dianggap khawatir, tidak optimis. Sesungguhnya nggak ada rasa itu. Kalau kita melihat ya, masyarakat, teman-teman mahasiswa boleh menggoogle gitu ya, selama beberapa hari kemarin, walaupun tadi Kimplas itu udah berkumpul, kata-kata yang selalu kita katakan adalah pada akhirnya kita akan berkoalisi bersama rakyat. Dan alhamdulillah akhirnya ini bisa terwujud gitu. Karena apa? Kita melihat ada keinginan rakyat yang lumayan dikebiri kemarin ketika semua partai politik, hampir semua partai politik mengerucutkan dukungannya hanya ke satu calon. Dan satu calon ini bukanlah calon yang di hasil survei lembaga-lembaga survei itu berada di urutan yang tinggi gitu. Ridwan Kamil ini kan berarti di urutan ketiga kalau di survei ya, yang di nomor 1 adalah Anies, nomor 2 Ahok, lalu kemudian terpaut jauh di urutan ketiga Bung Ridwan Kamil gitu. Saya tidak mengatakan bahwa Bung Ridwan Kamil tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman atau rekam jejak. Sebenarnya sama aja. Semua ketiganya mempunyai pengalaman yang bagus di pemerintahan, rekam jejak yang baik karena terbukti dengan tingkat kepuasan publik di masing-masing daerah di mana mereka pernah memimpin. Saya mau tanya. Tapi pada prinsipnya gini, kalau kita mau secara jujur, hasil survei itu kan adalah potret keinginan masyarakat. Gitu. Sayang sekali kalau yang disurvei nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang bisa maju cuma yang nomor 3 gitu. Itu kan sayang ya. Dan sebenarnya yang ideal nih Bung Iwan ya, Bung Refli, yang ideal itu kan Anies bisa maju, Ahok bisa maju, RK bisa maju. Itu yang sebenarnya yang ideal. Dan itu yang terbaik buat dan mungkin itu terjadi nggak setelah putusan MK ini? Saya rasa masih mungkin, karena kita nggak tahu juga dinamikanya nanti teman-teman yang ada di plus-plusnya Kim ini. Apalagi kan kita tahu yang salah satu yang ada dalam penggugat di MK itu kan Partai Gelora gitu kan, cukup mengejutkan ya. Jadi ada teman-teman bikin memes sekarang di media sosial. X, di media sosial ya kan, termasuk Denny Siregar yang selalu berseteru dengan Fahri Hamzah, dia pasang fotonya Fahri Hamzah ya kan, nah pahlawan kita hari ini gitu ya. Jadi itu kan lucu ya. Nah ini menarik nih, apa enggak dijewer sama Pak Prabowo nih Fahri Hamzah, kita nggak tahu juga. Kita sebenarnya ngundang Bung Fahri ke sini, cuma belum nggak dibalas ini oleh tim kita. Tapi kita ngundang hari ini sebenarnya. Jadi konstelasinya banyak berubah, ya kan? Fahri Hamzah sudah puas pidato di depan Kimplas. Makanya dia tidak tertarik ke sini lagi. Jadi konstelasinya tepatnya banyak sudah yang kena akan jewer. berubah. bukan hanya Jakarta ya. Tapi dan ini menarik untuk mencermati, sama menariknya sambil menunggu PDI Perjuangan mengusung calon ya. Tapi yang cukup menarik juga mencermati tadi, apakah PAN akan kemudian mengusung Zita Anjani ya kan, apakah kemudian Gelora akan keluar mengajak Partai Umat bersama dan partai-partai kecil lain mengusung Pak Anies Baswedan kan gitu. Karena hampir semua partai politik yang punya kursi di DPRD DKI Jakarta punya peluang untuk mengusung ya. Hampir semua, tidak semua tapi hampir semua. Begitu ya Bung Ciko ya. Tapi saya ingin tanya pada Anda percaya kutukan nggak tadi yang disebutkan oleh Bung Kodari? Kalau, dan Bung Panel tadi ya, kalau incumbent petahana di Jakarta nggak pernah menang.
Kutukan dalam tanda kutip ya, saya nggak percaya, tapi itu kan Bukan saya ya, panel ya bilang kutukan Panel, ya. iya. Kalau saya jurusannya data science bukan kutukan. Oh, iya. Silakan. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan debat kali ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.